Selamat siang menjelang sore, Cah. Balik lagi nih di Jejak Anak Negeri. Kali ini saya Elvan yang akan menemani teman anak negeri dimanapun berada. Udara segar masih sangat terasa nih, Cah, di desa Ngetos, Jawa Timur. Mas, siapa sih sampean iki? Sengaja ta? Gak ngerti Mas, purone. Sampeyan nek ron aku ning ngisor apa gak? Ha? Nggih Mas, purone gak ngerti ya Mas. Hati-hati makane. Nggih Mas, purone nggih Mas. Walah, Cah, untung gak kena kepala. Wah, tapi iki masnya lagi panen buah kesukaan saya nih. Mas tak ewangi tapi aku Untuk menebus kesalahannya, saya mau ikut panen Siapa tahu dikasih. Salah satu hasil kebun yang terkenal dari desa Ngetos Nganjuk adalah buah durian, Cah. Buah yang dapat dipanen 1 tahun sekali ini memiliki rasa yang legit dibanding rasa durian dari daerah lain di Jawa Timur. Wah, kapan lagi nih saya ambil durian langsung dari pohonnya? Cah, ada tekniknya ternyata untuk mengetahui mana durian yang telah masak. Ini iki Mas, soron sing mateng, suarane Mas. Oh, suarane iku. Ya, iki mateng iki, masak iki Mas. Sampeyan nek ngecek mateng iku saka suara berarti ya? Iya, suara ya. Walah, saya sebagai orang awam kok ngerasa suaranya sama saja yo. Rapopo. Sing penting mangan duren yang masih segar. Wah. Khas dari durian sini itu ininya tebal. Jadi kulitnya tebal, terus baunya tuh harum banget. Kalau sudah gini, betah nih jalan-jalan di kebun durian. Nah, Cah, kali ini aku, Ibu sama Mbaknya mau bikin makanan khas Ngetos. Ini termasuk jajanan, Bu ya? Kali ini saya mau diajari membuat lemper durian dan juga jadah bakar yang akan diolesi sama durian. Wih, kok yo nggak sabar mau nyincipi yo. Hihi, monggo Bu, jangan kelamaan, kita buat langsung. Pertama-tama, beras ketan yang sudah dibersihkan dicampurkan dengan santan, gula, dan garam, lalu diaduk hingga rata. Kemudian dikukus hingga setengah matang. Ini belah. Oke Bu, kalau hanya membelah durian, saya jagonya Bu. Dagingnya dibersihkan, Bersihin. diambil dagingnya saja, ditaruh di situ, dibuang ponggenya. Dibuang ponggenya. Ya, Wah, belum jadi jajannya saja, sudah kebayang nih daging durian ada di mulut saya. Setelah setengah matang, ketan diangkat dan dibungkus menggunakan daun pisang. Ojo lali yo, diisi daging durian yang tadi saya bersihkan yo. Wah, walau sederhana, jajan ini sudah mulai jarang nih terlihat di Nganjuk. Ayo Bu, buat yang banyak, ya tak habisin nanti. Setelah semua selesai dibungkus, lemper durian dikukus hingga matang. Sambil menunggu lemper matang, kita mau buat jadah bakar durian nih. Caranya juga gampang banget, Cah. Jadah atau ketan dipotong-potong terlebih dahulu. Lalu diolesi daging durian untuk dibakar. Oh ya. Siap, Bu. Wah, masakan pertama sudah jadi nih. Matang nih, Bu. Lemper duriannya sudah bisa disajikan. Tapi
saya harus sabar dulu sampai jadah bakarnya juga siap untuk disantap. Ayo Bu, langsung bakar jadahnya biar cepat matang. Wih, aroma jadah bakar yang dilumuri durian membuat saya auto lapar nih. Udah ya? Oke, Bu. Tuh kan, Cah, mudah banget buatnya. Kalian juga pasti bisa membuat ini di rumah. Akhirnya, jadah bakar juga siap untuk disantap. Akhirnya sudah jadi juga lemper sama jadah kita yang kita buat hari ini, Bu. Yuk langsung aja kita cobain, Bu. Wah, bener dugaanku. Rasanya enak pol. Oh iya, durian memiliki segudang manfaat loh untuk tubuh kita. Nih yo, tak kasih tahu. Dapat bertindak sebagai antidepresi alami, menguatkan tulang, melancarkan pencernaan, hingga dapat mencegah penyakit jantung. Tapi ingat yo, Cah, mengkonsumsinya secukupnya saja. Karena apapun yang dikonsumsi secara berlebihan, hasilnya akan menjadi tidak baik. Memang gak ada duanya deh menikmati segarnya pagi di sini. Selain pemandangannya yang cuantik dan hijau, udara masih sangat bersih dari polusi. Selain itu, Nganjuk juga terkenal dengan kebun buahnya loh, Cah. Jadi, kalau kalian mau buah segar, datang aja ke Nganjuk. Biasanya, durian yang mulai terlihat tua akan diikat menggunakan tali agar saat masak tidak jatuh dari pohon. Ini mencegah durian rusak atau dimakan oleh binatang di bawah. Ada dua cara nih dalam memanen buah durian. Yang pertama, durian akan diturunkan menggunakan tali. Dan yang kedua, dengan cara yang akan Masnya lakukan, yaitu menjatuhkan durian ke tanah yang cukup empuk agar durian tidak rusak saat jatuh ke tanah. Cara ini lebih mudah, Cah, dan lebih cepat tentunya. Wah, sudah banyak juga nih durian yang kami jatuhkan. Itu pakai gerobak. Wah, emang bener, Cah. Kalau langsung coba dipetik dari kebun, itu rasanya aduh, enak banget. Nah, Cah, kali ini kita akan masak berbahan dasar durian. Bingung kan durian dijadikan sayur? Bukan daging atau kulitnya yang diolah ya, Cah, tapi bijinya. Nah, penasaran kan? Langkah pertamanya, bumbu seperti cabai, bawang putih, dan bawang merah ditumis terlebih dahulu. Asam-asam memang terkenal dengan rasa pedasnya. Setelah matang, bumbu langsung dihaluskan. Biji durian atau yang lebih dikenal dengan sebutan pongge direbus terlebih dahulu. Selain agar lebih cepat matang saat dimasak, ini agar memudahkan saat melepas kulit yang berwarna coklat dari pongge. Setelah bersih, biji durian atau pongge diiris-iris agar nanti lebih mudah untuk dinikmati. Masukkan irisan blimbing wuloh, bawang merah, bawang putih, dan tomat hijau, gula merah, serta irisan nanas ke dalam panci berisi air. Masukkan juga irisan biji durian yang juga lebih dikenal dengan nama beton oleh warga Ngetos. Lalu masukkan juga bumbu yang telah dihaluskan.
Tambahkan garam dan gula agar rasa masakan semakin enak. Aduk hingga rata. Yang terakhir, masukkan daging dan ayam yang sudah direbus. Kini tinggal nunggu matang dan bumbu menyerap dengan sempurna. Akhirnya, asam-asam siap disajikan, Cah. Cocok banget, Cah. Makannya sama nasi tiwul khas Nganjuk. Monggo, Bu, Pak, Mbak Yu, makan sing banyak ya. Aja isin-isin. Rasanya pas. Wah, gak nyangka ya, Cah. Rasane enak tenan. Ini Cah, ponggenya teksturnya pulen banget, terus dia lembut, gurih banget. Rasa pedas, manis, dan asam melebur jadi satu di mulut, Cah. Wah, jan seger. Wih, seger tenan ya jalan pagi-pagi di Desa Ngetos. Weh, ada yang lagi panen makanan favorit saya nih. Samperin ah. Woi Mas, lagi panen sampean? Iya, ini panen, pete. Aku oleh ngewangi nggak Mas? Boleh. Kalau Tak. bisa manjat, Iso, mesti nih. ya Oleh menek ya ini berarti ya? boleh. Oke. Tak bantuin yo, Mas. Wah, akeh yo, Mas, petene. Petik terus. Saya jatuhkan yo, Mas. Info aja nih, Cah. Pete bisa dipanen dalam waktu 5 bulan sekali loh. Ada yang tertarik jadi petani pete nggak? Wes Mas, sudah. Sudah Mas? Sudah. Yang tua sudah habis. Siap. Wah, nggak terasa yo. Baru sebentar saja, ternyata saya sudah memetik pete sebanyak ini. Gini nih, jika mengerjakan sesuatu hal yang kita suka, jadi ya nggak terasa. Ya, bantu kumpulin yo, Mas. Oke Mas, berarti ini sudah semua. Di sini dibawa kemana Mas? Bawa pulang, mau dijual ini. Dijual. Iya. Hmm, Kamu mau ya ini? mau Pete. banget lah Mas. Dikasih tak? Iya toh, buat Boleh. ongkos. Yuk kita pulang. Wah, memang kalau rezeki nggak kemana yo, Cah. Cuma bantu metik saja, saya dapat petai wakeh. Udara segar Kabupaten Nganjuk memang tiada duanya. Walau habis membantu panen pete, rasa lelah langsung hilang dengan sejuknya udara di sini. Loh. Mbaknya kenapa itu? Mbak. Gak apa-apa tuh sampean. Nggak popo. Gimana bantu Mbak yo? Makasih ya. Iya Mbak, iya sampean namanya apa Mbak? Namanya daun racun. Hah? Godong racun? Iya.
Arep diapaan, Mbak? Tak masak. Oh, dimasak. Iso ta? Iso lah. Oh, yus tak bantuin ya, Mbak. Oke. Iki opo yo iso dipangan? Namanya daun racun loh. Guys, saya ikut aja, penasaran. Nah, jadi kali ini aku mau masak-masak sama mbak-mbaknya yang cantik ini. Mbak, kita mau masak apa, Mbak? Kali ini? Godong racun, bumbu becek. Godong racun, bumbu becek. Ini bahan-bahannya apa ya, Mbak? Saya bantu ngalusin bumbunya yo, Mbak. Jadi emang nasi becek ini terkenal sama rempah-rempahnya yang banyak ya, Mbak. Ya? Jadi rasanya pasti luar biasa. Sementara saya menghaluskan bumbu, Mbak Yuna membuka makan favorit saya, petai. Dan Mbak Desi memarut kelapa untuk membuat santan. Kerja sama sing apik toh. Oh iya, itu daunnya direbus dulu ya, Van? Direbus dulu. Ya. Siap, Mbak. Demi makan enak, apapun akan saya lakukan. Selain pete dan daun racun, ada bahan tambahan nih. Daging sapi. Wah, ini sih udah pasti memanjakan perut saya. Wes cukup nguleke itu angkat ya, tolong Wes ya, Mbak, yo. Heeh. Oke, Mbak, daun racunnya sudah siap. Saatnya memasak, Cah. Masak bumbu yang telah dihaluskan. Beri sedikit air. Tambahkan juga daun salam dan serai ke dalam wajan. Dan masak hingga matang, lalu angkat. Lalu panaskan air dalam panci. Masukkan daging terlebih dahulu agar menjadi empuk. Cek air. Masukkan bumbu yang telah tadi dimasak ke dalam panci dan aduk hingga merata. Habis ini ngapain lagi? Nunggu dagingnya matang dulu, setelah itu pakai daun ini sama pete. Ini daunnya bisa dimasak beneran toh, Mbak? Iya. Biasa orang sini makan itu. Daun racun loh, Mbak, ini. Iya. Nanti cobain deh. Pasti. Akhirnya daun dan petenya dimasukkan nih. Sepertinya sudah mau selesai nih, Cak. Ya. Terakhir, Terus masukkan ya. santannya dan tunggu hingga masakan matang. Akhirnya, sego becek daun racun siap dihidangkan. Wih, ternyata rasanya enak, Cah. Oh iya, daun racun ini sudah dikonsumsi sejak zaman nenek moyang loh. Daun ini punya sejarah, menjadi suguhan sayur Jenderal Sudirman dan tentaranya saat perang dan beristirahat di rumah yang saat ini sedang saya masuki. Walau mempunyai nama daun racun, tapi tumbuhan ini memiliki banyak manfaat loh, Cah. Seperti dapat menyembuhkan luka dan memar. Lalu pada wanita dapat menormalkan siklus haid serta memperlancar ASI. Tuh kan, jangan menilai sesuatu hanya dari namanya saja yo. Alam sudah menyediakan, hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan memeliharanya. Kali ini aku bareng-bareng sama warga Ngetos mau masak-masak nih buat persiapan acara ritual Wuku Kuningan. Makanan wajib dalam acara ini adalah nasi kuning, orek tempe, serundeng, dan juga dadar telur. Ini si tempe ya, Le ya. Monggo Bu, saya bantu. Kalau cuma potongin tempe, saya bisa Bu.
Selagi saya memotong tempe, Ibu Astuti menyiapkan bumbu untuk masakannya. Sementara itu, ibu yang lainnya menyiapkan masakan untuk nasi kuningnya. Kelapa dan kunyit diperas sebagai bahan untuk menanak nasi. Bu, ini udah cukup ya? Dah cukup. Oke, aku bisa bantu apa lagi nih? Itu rebus telur. Rebus telur, Ya. yes, siap. Cuma rebus telur saja nih Bu. Laksanakan. Sambil menunggu air perasan kelapa dan telur matang, saya dan ibu lanjut menyiapkan bumbu untuk sajian tumpeng. Setelah air santan mendidih, masukkan beras ke dalam rebusan air santan. Wah, nasi kuningnya pasti akan terasa gurih nih, secara dimasak menggunakan santan. Beras diaduk hingga santan meresap dan nasi kuning menjadi setengah matang atau biasa disebut aron. Sementara telur yang saya rebus sudah cukup matang untuk diangkat. Satu masakan sudah jadi, Cah. Ya, walaupun hanya telur rebus. Lanjut ke menu selanjutnya. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng irisan tempe hingga kering. Tahu kan, saya akan mengolah apa? Iya, bener banget, Cah. Orek tempe kering. Sesudah itu, goreng kacang tanah untuk campuran orek tempe. Ini saatnya memasak orek tempe. Masukkan irisan bumbu ke dalam wajan hingga tercium aroma harum. Nggak boleh. Setelah itu, masukkan tempe, lalu aduk hingga rata. Jangan lupa, tambahkan garam ya, Cah, biar tambah sedap. Lighting. Lalu, tambahkan kecap nih, Cah, agar makin nikmat dan sedikit rasa manis, yang menjadi ciri khas dari orek tempe kering. Sementara saya memasak, ibu juga nggak mau kalah nih. Nasi kuning juga mulai dimasak. Wah, bisa masak bebarengan nih. Contoh kerjasama yang baik ya, Cah. Wah, sepertinya orek tempe buatan saya sudah matang nih dan siap disajikan. Bu, ini berarti udah selesai semuanya ya? Iya, wes selesai. Tadi sekolahnya mateng. Oh, tinggal nasinya aja. Oke, berarti aku naik dulu aja, Bu ya? Sambil menunggu nasi kuningnya matang, saya penasaran dengan kegiatan Bapak yang ada di belakang ini. Lagi buat apa yo? Pak, Bu. Ini buat apa? Buat lengkong. Lengkong. Iya. Oh, lengkong itu kayak wadah ini berkatnya gitu Iya, ya? ada Oh. hasilnya, ya. Ini terbuat dari Dari debok debok. pisang. Lengkong adalah wadah untuk menaruh nasi tumpeng pada tradisi wuku kuningan. Mumpung lagi ada yang membuat, sekalian belajar ah. Wah, warga desa Ngetos ini memang kompak yo. Lihat saja tuh, semua saling bantu untuk acara tradisi wuku kuningan. Disilang. Oh, disilang. Oh. Walau terlihat mudah, tidak semua orang bisa membuat lengkong, Cah. Butuh ketelitian agar lengkong kuat saat nasi dan kawan-kawannya diletakkan di sini. Oh iya, Cah. Lengkong juga salah satu wadah wajib yang ada saat ritual wuku kuningan. Niki pripun, Ibu? Lengkong lalu dilengkapi daun pisang yang fungsinya sebagai alas untuk nanti menyimpan makanan. Wah, ternyata masakannya sudah jadi semua nih. Saatnya menata masakan di dalam lengkong. Memang benar-benar kompak nih warga Ngetos. Tanpa diberi komando, dengan sigap satu persatu mengisi lengkong dengan berbagai menu masakan agar siap dipakai untuk acara tradisi. Walau sederhana,
Nasi kuning merupakan simbol keemasan. Nasi kuning dibentuk gunungan yang memiliki arti kemakmuran. Bu, niki sampun nggih. Iya. Habis ini langsung ke acara Kuningan sapi. kuningan sapi. Nggih. Sampun kula mriki rin. Iya. Matur suwun. Sami-sami. Nah, habis ini kita langsung ke tempat sapi yang mau dihias. Aku penasaran banget nih. Wuku kuningan di Desa Ngetos memang sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang dulu. Upacara adat ini dikhususkan untuk hewan ternak, yaitu sapi. Upacara ini sebagai rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kesehatan kepada hewan ternak sapi. Dalam upacara ini, seluruh sapi peserta tradisi didandani. Wah, bukan cuma manusia atau yang didandani, sapi juga bisa loh. Jadi ini unik banget, dihias sama kerupuk sama rambutan Pak ya. Jadi dua ini Pak ya selalu dihias. Jadi harus main ke Ngetos deh biar tahu ritual kuningan di Ngetos. Oke sapi, udah cantik nih, tinggal dibawa untuk diarah. Berangkat. Karena di masa pandemi, sapi hanya dibawa berjalan sebentar sebagai syarat tradisi wuku kuningan. Wah, hari ini benar-benar jadi hari spesial untuk para sapi nih, Cah. Nah, jadi sebelum ritual dimulai, sapi akan terlebih dahulu mendapatkan tarian. Jadi tarian tabur bunga buat si sapi ini taburin bunga biar acaranya itu lancar nantinya. Sapi diikat pada tiang yang sudah disediakan. Oh iya, Cah. Dulu tradisi wuku kuningan sempat ditinggalkan dan bahkan dilupakan. Namun, tiba-tiba satu persatu sapi yang sehat dan kuat mati tanpa ada sebab yang jelas. Karena kejadian itu, akhirnya warga Ngetos kembali mengadakan tradisi ini di setiap tahunnya. Setelah kemenyan dan dupa dan belerang dinyalakan, saatnya sang juru kunci memainkan perannya dan ritual pun dimulai. Ingkang kagungan lan sawarga Desa Ngetos. Doa-doa dipanjatkan oleh sang juru kunci agar sapi-sapi dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit serta tumbuh dengan baik. Nah, Cah, jadi ini puncak prosesi wuku kuningan di mana para tetua atau mbahnya ini mendoakan untuk sapinya sehat dan cepat berkembang biak. Ada yang unik nih, Cah. Sebelum kita menikmati hidangan yang disajikan, sapi dipersilakan untuk makan terlebih dahulu. Jika semua sapi sudah makan, baru kita boleh memakan hidangan. Wah, bener-bener jadi rojo ya sapi ini. Sapi diberi nasi kuning mempunyai makna memberi penghargaan terhadap sapi sebagai hewan yang membantu manusia dalam mencari rezeki. Nah, sapinya udah mau makan nih, jadi kita bisa lanjut buat makan-makan hari ini. Ayo Mbak Yu.
Dan acara terakhir yang paling saya tunggu nih, menyantap makanan yang disuguhkan. Ini juga menandai ritual Wuku Kuningan telah selesai.